Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa amma sadaqatut tatawwu' wal infaqu fi wujuhil birri wal khairi. Wa amma sadaqatut tatawwu', adapun sedekah yang sunnah. Kemarin kan kita bahas tentang zakat, itu yang wajib ya. Ada sedekah yang sunnah. Wal infaqu, dan infak. Infak itu mengeluarkan harta di jalan Allah. Kalau kepada keluarga namanya nafaqah. Orang kita nyebut nafkah. Nafaqah satu kata dengan infak. Ya. Dia ya sama dengan sedekah juga. Sedekah ya infak, kita mengeluarkan harta kita ke jalan Allah. Sedekah yang sunnah dan infak fi wujuhil birri, pada jalan-jalan kebaikan, wal khairi, dan kebajikan, ibtigha'a mardatillah, semata-mata karena mengharap ridha Allah, wa thawabihi, dan pahala dari Allah. Nah, jadi dia bernilai, sedekah kita itu bernilai kalau betul-betul kita keluarkan karena mengharap ridha Allah. Kuncinya di situ tuh. Bukan karena kepengen apa gitu, bukan. Ada orang sedekah mulu, tapi tujuannya untuk supaya nanti dipilih pas pilkada baik gitu kan, menjadi anggota dewan supaya dipilih, wah nyebar duit kemana-mana gitu. Itu ada tujuan duniawi ya, yang akhirnya tidak murni, tidak karena mengharap ridha Allah. Faqad warada fi fadli dzalika minal ayat wal akhbar, maka telah banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang sedekah ini. Ma yatulu dzikruhu, yang banyak sekali, panjang pembahasannya. Di banyak kitab juga disebut, dibahas ya. Di Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang bercerita soal sedekah ini. Karena dia salah satu kebaikan yang sangat dianjurkan oleh Allah. Qala Allah Ta'ala, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apa yang kalian nafkahkan, kalian keluarkan di jalan Allah, min khairin, berupa kebaikan-kebaikan, fali anfusikum, maka hakikatnya untuk dirimu sendiri. Ya. Kalau kita mengeluarkan harta kita jalan Allah, maka dia pasti kembali kepada diri kita. Ini harus jadi keyakinan. Jadi pasti menguntungkan diri sendiri, menguntungkan diri kita. Enggak ada istilah orang sedekah jatuh rugi, enggak ada. Ya. Jaminan Allah kalau orang bersedekah itu dia pasti kembali untungnya, enggak kepada yang lain. Maka enggak pernah kita dengar ada orang jatuh miskin karena sedekah. Bahkan ada orang yang sekarang tuh banyak yang diviralkan, ya kan? Gemar sedekah dia. Makin banyak yang dikeluarkan, makin banyak dia kemasuknya. Luar biasa. Ada siapa namanya yang orang Yusuf Hamka ya? Itu kan buat kita contoh-contoh. Itu Yusuf Hamka itu Chinese ya,
Cina masuk Islam dia. Dan enggak satu dua orang yang begitu. Siapa namanya? Satu lagi yang masih Cina banget, siapa namanya? Stephen. Iya. Wah, itu luar biasa. Masya Allah. Sampai begitu. Yang istilahnya kenal Islamnya udah gede. Kita dari orok kenal Islam, masih belum seyakin itu. Dia tuh sampai semua rumah-rumahnya sudah kain. Dia ngontrak coba. Tapi kan terbukti setelah itu dia, Masya Allah, bisnisnya jadi kaya raya lagi. Padahal yang udah ada di milik dia itu, yang udah punya dia, semua dikeluarin dulu. Seakan-akan mau ngetes keyakinan. Percaya nggak saya sama Allah nih begini? Habis ini harta. Subhanallah, kita nggak bisa begitu ya. Ya, begitu yakinnya karena memang percaya kepada Allah. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Yang kamu keluarkan kebaikan itu untuk Allah, nanti balik pada diri kalian sendiri. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Dan apa yang kalian keluarkan itu semata-mata karena mengharap ridho Allah. Pengen disayang sama Allah. Ya, caranya nyari muka begitu. Ya, Allah seneng ngeliatin kita kan. Nih Allah, saya keluarin dan nih semua gitu kan. Wah, Allah sayang banget kan. Enggak ada yang lain diharapin, pengen disayang aja sama Allah. Kalau Allah udah sayang kan urusan beres semua. Iya. Kalau Allah udah sayang sama kita, beres dunia. Ya. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum. Dan apa yang kalian nafkahkan kebaikan-kebaikan di jalan Allah itu, niscaya Allah akan membalas kalian. Wa antum la tuzlamun, dan kalian tidak akan dizolimi. Artinya tidak akan dirugikan. Ya. Matematika Allah beda dengan matematik kita. Wa antum la tuzlamun, tidak dirugikan sedikit pun. Wa qala ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan nahar. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah siang dan malam. Sirran wa alaniyah. Baik sembunyi-sembunyi secara rahasia, wa alaniyah maupun terang-terangan. Kelihatan orang nggak apa-apa, asal hatinya tetap ke Allah. Ada yang belum sanggup, waduh saya kalau kelihatan orang bawaannya ria aja saya bangga gitu kan, udah dah diam-diam narok, nah supaya orang nggak tahu. Sirran, dirahasiain sedekahnya, ya, karena dia merasa kalau ketahuan orang bawaannya jadi nggak bersih hatinya, masih ada perasaan-perasaan senang, ya kan, orang tahu kebaikannya gitu, masih ada perasaan-perasaan begitu. Supaya itu hilang, dia diam-diam, nggak ngomong-ngomong, pokoknya taruh aja dah, ya. Boleh begitu, tulis nih saya sedekah, jangan tulis nama ya, hamba Allah aja, gitu kan. Itu sirran namanya tuh, sirran, yang sengaja dirahasiakan, karena untuk melatih hatinya supaya nggak ria, nggak bangga. Sirran maupun alaniyah, baik dia dengan cara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, yang penting ibtigha'a wajhillah, tujuannya satu, untuk mengharap ridha Allah. Falahum ajruhum inda rabbihim, pasti mereka akan mendapat balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan bukan hanya itu, wala khaufun alaihim, dan tidak akan ada rasa takut di hati mereka, walahum yahzanun, dan tidak ada rasa khawatir, rasa sedih.
Apa maksudnya itu? Segala macam ketakutan, kekhawatiran itu dicabut oleh Allah. Tenang dia jadinya. Ini kan hadiah luar biasa, Pak. Coba kita kadang-kadang, ini tes hati kita masing-masing. Kalau kita sedekah banyak, ada nggak masih perasaan di hati kita takut? Ya, ntar gue buat urusan ini. Ya, ntar gue ada. Ya, gitu kan? Masih ada nggak perasaan begitu? Itu masih ada khaufnya. Berusahalah supaya perasaan begitu dicabut oleh Allah. Jadi lapang betul, nggak ada rasa khawatir sama sekali. Nggak banyak pertimbangan. Waduh, besok anakku mau begini. Oh, banyak urusan dah pikiran. Ya, maka kadang-kadang Allah tes tuh kita berkali-kali. Ya, dites dalam satu hari ada beberapa orang yang datang ke kita semua minta bantuan, gitu kan? Habis ini udah kita kasih, datang lagi yang lain, datang lagi yang lain. Itu kan sebenarnya Allah kepengen ngetes kita, lu sanggup gak nih gitu? Sanggup nggak ngegerutu? Nggak khawatir gitu? Ya tadi gue baru ngasih, ini udah ada lagi, berturut-turut gitu. Itu bisa terjadi kita dites begitu, ya. Sehingga ada perasaan di hati kita. Padahal semua orang yang datang ke kita minta bantuan itu, kan nggak mungkin kalau nggak Allah yang gerakin. Lu datang deh ke dia. Itu Allah yang gerakin. Cuman Allah ingin ngelihat sikap kita bagaimana nih. Kira-kira dia kasih lagi apa enggak? Waduh, kita pemikiran. Aduh, itu habis lama-lama dong. Begitu kan pikiran kita. Buat orang mulu. Ya. Itu berarti kan belum merasa percaya penuh kita kepada Allah. Emang susah, perlu latihan. Perlu latihan untuk bisa begitu. Ya. Soalnya kan model kita kalau kagak megang duit bawaannya bingung, ya kan? Bawaannya bingung. Jadi sedekah takut bingung kita. Ntar gua kagak punya duit, gitu kan? Nah, padahal Allah jelas menegaskan di sini itu Allah cabut sampai Allah cabut itu rasa khawatir itu, rasa ketakutan itu. Sehingga dia lapang betul, tenang betul. Yakin aja ntar juga ada lagi gitu. Maka sodakoh dan ibadah itu harus paralel. Sodakoh dan taat. Nggak bisa nih orang rajin sodakoh banget tapi sholat kagak gitu, nggak bisa. Itu pasti nanti ke dunia akhirnya itu tujuannya. Jadi dia supaya kita bersandar menjadikan Allah As-Samad tempat kita bersandar, itu harus diasah dengan ibadah, dengan taat. Jadi kita full percayanya. Tapi kalau kitanya kagak sholat, sodakoh doang, ya pahala mungkin ada tapi nggak bisa bersih hati kita. Itu harus bareng. Wa qala ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, aminu billahi wa rasulih. Percayalah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi. Dan nafkahkanlah, keluarkanlah di jalan Allah apa yang Allah jadikan menjadi kekuasaan kalian. Harta itu di bawah kekuasaan kita. Kita bukan memiliki. Jadi kalau lihat beberapa istilah Al-Quran, itu tidak menggunakan kata milik. Kita memiliki harta, tidak. Jadi Allah menguasakan harta kepada kita. Ya. Dititipin. Harta itu di bawah kekuasaan kita. Ya, karena cuman titipan, percaya dong kepada Allah. Keluarkan itu di jalan Allah. Karena kalian cuman mendapatkan titipan. Falladzina amanu minkum wa anfaqu
Maka orang-orang yang beriman di antara kalian, percaya kepada Allah, wa anfaqu dan mau menafkahkan hartanya, mau bersedekah untuk jalan Allah, lahum ajrun kabir, mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Jadi ini ayat ini banyak sekali bertebaran di Quran. Semua menggambarkan pahala yang luar biasa. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa taala, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Barang siapa yang meminjamkan hartanya kepada Allah dengan pinjaman yang baik, fayudha'ifahu, maka Allah akan menggantinya dengan berlipat ganda. Allah pakai istilah qirad. Qirad itu meminjam. Padahal yang ngasih Allah ke kita. Kita keluarin lagi, kata ini saya pinjam doang. Artinya kalau dipinjem, Allah tuh pengen negesin, kalau bahasanya Allah pinjam pasti diganti enggak? Pasti diganti. Pinjaman itu enggak akan hilang. Dan gantinya fayudha'ifahu, Allah lipat gandakan. Kalau Allah pinjam 1.000, Allah melipat gandakan bisa sampai 700 kali lipat. Bisa jadi 700.000. 1 juta jadi 700 juta. Itu hanya diberikan gambaran. Padahal kelipatan itu Allah enggak kasih ketentuan. Enggak kasih batasan hitungan, enggak. Fayudha'ifahu. Terserah Allah mau dilipat gandakan berapa aja. Itu hartanya tuh yang dilipat gandakan. Pahalanya lain lagi. Itu hartanya doang. Pengembalian dari pinjaman Allah. Karena Allah mengistilahkan dengan istilah pinjam. Siapa yang meminjamkan uangnya kepada Allah, Allah lipat gandakan gantinya. Enggak berhenti sampai di situ. Walahu ajrun karim. Dan dia mendapatkan pahala yang mulia. Jadi ada 2. Hartanya balik, dilebihin sama Allah, pahalanya dapat. Luar biasa. Ya. Fayudha'ifahu lahu, itu harta bentuknya dibalikin dengan berlipat ganda, walahu ajrun karim, dan dia mendapatkan pahala. Dua-duanya dapat. Ya, jadi enggak dirugikan sama sekali. Seperti tadi ayat yang depan itu. Wa antum la tuzlamun, sekalian tidak akan dizalimi, tidak akan dirugikan. Persoalannya kita percaya enggak mau Allah gitu. Kita suka iya sih percaya kalau lagi ngaji. Tapi giliran mau sedekah, waduh, mikir gitu. Waduh, duit gua kurang nih gitu kan. Fastash'ir fi nafsika hadzal ajr, maka rasakanlah di dalam dirimu pahala dari Allah ini. Alladzi sammahullah, yang Allah sebut dengan istilah kabiron wa kariman, besar dan mulia. Allah menyebutnya dengan istilah kabiran wa kariman. Ya, pahala yang besar dan mulia. Itu pasti luar biasa. Padahal harta itu dari Allah. Ya, kita cuma dites doang, mau enggak ngeluarin, itu pun bahasanya Allah pinjam. Dan Allah berjanji menggantinya. Ya, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah itu enggak pernah ingkar janji. Pasti artinya Allah ganti, gantinya itu berlipat-lipat. Ya, bukan hanya ganti tapi juga pahala yang besar. Bayangin, dengan 1 kali kebaikan yang kita keluarkan di jalan Allah, semua kita dapat, dunia, akhirat. Ayu ajrin huwa,
Pahala apa itu yang begitu besar, yang mulia? Itu berupa kasih sayang Allah, rahmat Allah turun dalam diri kita. Akhirnya hati kita tenang, keluarga kita bahagia, sakinah, rizki kita jadi manfaat, anak-anak kita jadi soleh-solehah, keluarga dengan tetangga kita jadi baik. Karena itu semua. Jadi bukan hanya berupa uang yang Allah berikan kepada kita. Walaupun yang kita keluarin hanya berupa duit. Tapi baliknya berbagai macam bentuk. Ya. Punya anak yang soleh dan solihah, itu adalah kebahagiaan yang luar biasa. Kan kita udah pada jadi orang tua semua. Ngerasain begitu. Nggak ada orang tua yang pengen anaknya bandel, nggak ada. Kenapa? Dia akan menyiksa dirinya. Dan itu Allah bisa kasih lewat sodakoh-sodakoh kita. Efeknya ke anak. Anak jadi soleh, jadi nurut. Kan enak begitu. Atau apalah. Allah punya ribuan cara untuk memberikan balasan yang buat kita senang. Dan yang paling pasti balasan di akhirat itu nanti Allah ganjar dengan surga. Wa kadzalikal mudha'afah. Dan begitu juga dengan istilah mudha'afah. Hartanya dilipat gandakan. Jadi pahalanya udah jelas pasti Allah berikan. Pahala itu semakin banyak pahala, namanya kalau dalam dunia fisika itu energi positif. Semakin banyak pahala, semakin enak hidup kita. Itu rumus dalam Islam. Makin banyak dosa, makin rungsep hidup kita. Iya kan? Iya, usut aja bawaannya. Kagak enak. Ya. Udah koyok, udah kagak ini lagi, ditempel sono, tempel puyeng mulu palanya. Ada aja yang bikin masalah. Jadi emang kita kudu introspeksi. Kalau berkali-kali ditimpa masalah, berarti Allah mau tegur tuh. Gitu. Ya. Jadi pahala itu akan membuat hidup kita enak di dunia, apalagi di akhirat. Dan mudha'afah, hartanya dilipat gandakan. Dua tetap itu ya. Allah kasih. Allati lam yahsurha. Allati lam yahsurha Allah bi'adadin. Yang Allah tidak menentukan hitungan batasannya. Fi qawlihi fayudha'ifahu lahu. Dalam firman Allah, Allah hanya mengatakan akan dilipat gandakan. Wa fil ayatil ukhra, dalam ayat lain, ad'afan katsirah, dengan lipat ganda yang sangat banyak. Fa'atlaqal kathrah, maka maknanya yang paling pas itu memang banyak sekali udah. Jadi enggak ada batasannya. Kalaupun digambarkan masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, itu gambaran, Allah hanya memberikan gambaran matematik. Orang yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah, kamatsali habbatin, seperti orang yang menanam satu biji. Biji itu tumbuh, ya, menjadi pohon. Pohon itu bercabang 7. Ya. Sab'a sanabila, punya cabang yang 7. Fi kulli sumbulatin, setiap cabang mi'atu habbah, berbuah 100. Itu gambaran Allah. Begitu cara Allah melipat gandakan. Sebenarnya adalah perlipatan itu tidak terhingga. Tak terhingga jumlahnya. Terserah Allah mau ngasih berapapun. Karena Allah maha kaya. Jadi pokoknya banyak dia. Mudah. Banyak itu dunia akhirat. Walam yaj'al ahila haddin. Dan tidak ada Allah jadikan batasnya. Enggak dibatas. Udah. Terserah Allah memberikan
berapa kali lipat itu ganjarannya. Dan berupa macam-macam, ya, yang dikeluarkan cuma satu bentuk duit, tapi dapatnya bermacam-macam, ya. Fa ayyu targhibin minallahil jawadil karim. Maka bujukan yang luar biasa ini Allah berikan dari Allah Al-Jawad yang maha pemurah, maha mulia. Jadi targhib, untuk Allah berikan gambaran begini itu sebagai targhib, dorongan buat kita supaya kita semangat bersedekah, supaya kita terdorong, dibujuk istilahnya. Ayo dah, pokoknya gue ganti banyak berlipat-lipat gitu. Dirayu kita, dirayu. Ya, ini ayat-ayat isinya rayuan. Yazidu ala hadat targhib, bahkan ditambah lagi, tambah dengan rayuan-rayuan ini. Jadi berkali-kali dalam ayat Al-Quran itu diungkapkan yang semua orang bersedekah menafkahkan hartanya di jalan Allah itu semua dengan rayuan, dengan gambaran pahala dan balasan yang berlipat ganda. Fa'ufil liman la ya'qil anillah, maka sayang sekali bagi orang yang enggak mengerti apa yang Allah ungkapkan ini. Wala yafham fi ayatihi, dia tidak memahami apa maksud Allah di dalam ayat-ayat yang tadi itu. Hatta ghalaba alaihil bukhlu, sehingga dia dikalahkan dengan sifat bakhilnya. Ya, karena enggak ngerti. Allah udah kasih gambaran begitu masih kagak percaya aja, malah dia lebih dikuasai oleh sifat bakhilnya. Sayang aja bawaannya sama sedekah, takut aja bawaannya, takut kurang, takut nggak bisa buat ini, takut itu. Ya, itu sifat tuh yang memang tertanam di hati kita. Ya. Wastaula alaihi syuhu, dan dia dikuasai oleh sifat syuh. Syuh itu sama, pelit, bakhil, sama. Min fadlillahi, daripada karunia Allah. Dia enggak ngelihat, enggak paham itu ada karunia Allah yang begitu besar, sehingga bawaannya sayang, dia takut aja untuk sedekah. Hatta rubbama yantahi bihi dzalika, sampai bisa jadi sampai habis akhirnya tuh harta. Ya habis-habis juga judulnya. Ya, akhirnya manfaatnya kagak, kebaikan kagak ada, harta juga habis juga. Ya, kagak dibawa mati. Ya. Ila man'il huquqil wajibah. Ya, karena dia menahan hak-hak Allah yang harus dikeluarkan, al-wajibah fadlan, yang memang pasti Allah berikan karunia-Nya. Anit tatawu, daripada melakukan amalan-amalan yang sunnah. Ya, udah dia jadi berat, bawaannya berat. Padahal Allah sudah pastikan akan ada karunia yang besar kalau kita melaksanakan sedekah atau tawu yang sunnah, bis sadaqat, dengan banyak bersedekah. Falau kana hadza faqiran la yamliku qalilan wa katsiran kana dzalika ajmalu bihi. Ya. Ntar kalau dijadikan orang fakir yang enggak memiliki apa-apa, jangankan banyak, sedikit aja kagak punya, itu baru tahu dah. Ya. Jadi fakir itu bukan hanya tidak memiliki apa-apa. Fakir yang zahir begitu.
Tapi ada fakir yang sifat fakir namanya. Sifat fakir. Itu sifat rasa, sifat kekurangan. Jadi ada orang, dia punya sebenarnya, apa aja dia punya, kaya raya, tapi bawaannya kurang aja. Nah itu sifat tuh, sifat fakir. Itu nggak enak tuh sifat punya sifat begitu. Itu penyakit. Ya. Jadi kalau yang jelas-jelas fakir, jelas tuh zahirnya jelas dia nggak punya apa-apa, itu fakir. Tapi ada orang yang punya segalanya tapi punya sifat fakir. Sehingga bawaannya hidupnya kekurangan terus. Kenapa? Itu karena enggak dibersihkan dengan sedekah. Kalau dia bersihkan lama-lama hilang sifat begitu. Dia bersandar kepada Allah, dia yakin, dia ngarepin hartanya itu jadi manfaat, jadi kebaikan, jadi pahala dia, jadi bekal dia nanti di akhirat. Hilang lama-lama sifat begitu. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi fadli tasadduq. Rasulullah bersabda tentang keutamaan sedekah, fadilah sedekah, wal infaq dan infak anillahi taala. Dari Allah Subhanahu wa taala, ini hadis qudsi berarti. Hadis dari Rasulullah tapi isinya firman Allah, itu namanya hadis qudsi. Allah berfirman begini, ya bani Adam, anfik unfik alaika. Wahai anak Adam, keluarkanlah hartamu, nanti aku akan keluarkan untukmu. Gitu. Ya, anfik unfik. Ente keluarin, saya keluarin. Balasan maksudnya. Itu hadis qudsi itu yang Allah tujukan langsung kepada setiap manusia. Ya bani Adam, wahai manusia, keluarkan hartamu, maka aku akan keluarkan untukmu. Qala alaihi salam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma tala'atis syamsu illa wa ala jambaiha malakani. Tidaklah terbit matahari setiap pagi illa wa ala jambaiha, kecuali berbarengan dengan terbitnya itu malakani, ada dua malaikat setiap waktu terbit matahari, yaqul, berdoa, ahaduhuma, salah satunya berdoa begini, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang menafkahkan hartanya, bersedekah maksudnya, balasan yang berlipat. Jadi orang yang sedekah itu dia pasti mendapatkan doa malaikat. Ini kan dulu doa ini yang kita pakai untuk melakukan gerakan uang receh. Masih ada nggak situ? Di kotak. Ya. Di kotak itu ada doanya malaikat yang memang sengaja saya taruh di situ. Jadi tulisan itu Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Itu artinya ya Allah, berikanlah kepada orang yang bersedekah ini balasan yang berlipat. Ya. Jadi pasti diganti. Itu doanya malaikat. Wa yaqulul akhar, dan malaikat yang satu lagi doanya begini. Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah kebinasaan bagi orang yang tidak bersedekah. Jadi dibalik. Ya. Tapi doa ini sengaja saya enggak taruh nih, doa malaikat yang satu nih di kotak itu enggak. Jadi kita doain yang baik-baiknya aja lah. Ya. Kesian ntar kagak naruh beneran, dia dimiskin beneran lagi di situ. Karena ditempel doa malaikat di kotak kita. Ya. Jadi kita sengaja tempelnya cuman yang pertama, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Yang mumsikan talafannya enggak. Ya. Ya Allah, berikanlah kebinasaan bagi orang yang sengaja menahan hartanya itu. Ya. Qultu wa du'aul malaika mustajabun. Aku katakan, kata pengarang, dan doanya malaikat itu pasti mustajab. Doanya malaikat itu, bayangin tiap pagi kita doain sama malaikat. Maka ada orang yang membiasakan sedekah pagi kan.
Dia taruh tiap pagi. Ya. Walaupun hanya yalah 500 perak, 1000 perak. Itu di kotak kita masukin aja, diniatin. Oh, dapat doanya itu malaikat. Allahumma ati munfiqan khalafan. Ya. Mustajab pasti doanya malaikat. Bayangin kalau tiap pagi kita dapat doanya malaikat, subhanallah, apa enggak berkah hidup kita? Ya, enggak akanlah kekurangan. Wa man amsaka falam yatlaf at-talafuz zahir, dan barang siapa yang menahan ya hartanya, tidak mau bersedekah, maka dia bukan hanya akan mendapatkan kebinasaan secara zahir. Secara zahir jelas fahuwa talifun, binasa. Talifun bil haqiqah, secara hakikat, sekalipun misalnya, kan kita mikirnya begini, dengan kita tidak sedekahkan, di mata kita, harta kita itu utuh. Secara zahirnya enggak ada, mana kebinasaan, orang duit saya masih tetap kok. Nafsu kita kan ngitungnya begitu tuh. Duit saya ada, nih malah saya taruh di tabungan. Tambah banyak tuh tabungan saya. Coba kalau saya sedekahin, habis. Nah, hitungan kita kan begitu. Sekalipun zahirnya kelihatan begitu, tapi hakikatnya dia tetap binasa. Apa tuh maksudnya? Liqillatin tifaihi, karena dikitnya manfaat, sedikitnya manfaat dari hartanya itu. Fi akhiratihi, untuk akhiratnya, wa dunyahu, dan dunianya. Hartanya enggak bermanfaat. Kata Allah, wa ma indaka yanfad wa ma indallahi baq. Yang di tanganmu pasti habis, binasa, enggak akan dibawa mati. Yang kekal itu yang di tangan Allah. Tetap jadi milik kita dan enggak akan terlepas sampai kita mati. Sekarang kita taruh di tabungan. Besok kita beli apa nih? Tabungan kita ambil. Beli TV. Beli motor. Beli perhiasan. Habis enggak bakalannya? Habis. Ntar dia rusak. Lama-lama habis. Jelas dia akan hilang. Tapi yang di tangan Allah kita serahkan, itu yang ibak, dia tetap kekal. Tertulis tetap akan menjadi investasi kita. Yang namanya investasi, begitu ditaruh 10.000, itu 10 tahun yang akan datang, dia bukan 10.000 lagi nilainya. Dia udah bertambah-tambah. Nah, makanya yang kita serahkan kepada Allah itulah yang kekal. Wa dzalika a'zamut talaf, dan sesungguhnya itulah kebinasaan yang paling besar ketika harta tidak ada manfaatnya di dunia maupun di akhirat. Itulah kerugiannya. Ya. Kalaupun habis, misalnya kita pakai buat makan enak, seberapa kuat sih kita makan? Iya kan? Seberapa kuat kita makan? Nah, jadi kalau dia nggak ada manfaatnya sama sekali, ya nggak dipakai untuk menolong orang, nah itu dia akan habis dengan sendirinya. Apa tuh artinya? Alladzi huwa dzihabul mal, itulah hilangnya harta. Jadi hilang dia. Manfaat harta itu hilang, tidak ada gunanya, tidak akan menghantarkan dia ke surga, tidak akan menyelamatkan dia dari neraka. Justru harta yang di dunia ini, bagaimana caranya si harta itu nanti jadi penyelamat kita di akhirat. Di dunia dia akan menjadi buah kebahagiaan kita. Dengan kita nafkahkan, itu yang kita dapetin. Hidup enak di dunia, di akhirat masuk surga. Wa qala alaihi salam, bersabda Rasulullah SAW, man tasaddaqa bi'adli tamratin min kasbin tayyibin wala yaqbalullahu illa tayyiban
fa innallaha ya'khudhuha biyaminihi fayurbiha lahu kama yurbi ahadukum. Kata Rasulullah, barang siapa yang bersedekah walaupun hanya dengan senilai sebiji korma, ya Allah, sebutir korma, tapi itu dari hasil yang baik, bukan hasil curian, bukan barang haram yang disedekahkan, betul-betul dari yang halal hasil kerja dia. Saya emang cuma punya segini-gininya, dia sedekahkan tuh, punya hanya sebutir korma yang halal, dia sedekahkan untuk Allah, dan Allah pasti tidak akan menerima kecuali yang baik. Yang jelek-jelek Allah nggak mau terima. Ada sedekah dari cara-cara yang salah misalnya, dari hasil uang yang haram disedekahkan gitu maksudnya, Allah nggak mau terima. Kalau itu dilakukan, fa innallaha ya'khudhuha biyamini, maka Allah menerima sedekahnya itu dengan tangan kanan, seakan-akan gitu loh. Allah nyambutnya begini, pakai tangan kanannya Allah. Tentu kita nggak bisa menggambarkan Allah punya tangan, tapi ini menandakan Allah sangat senang menerimanya. Ya, kan nanti ada orang-orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanan. Ada orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kiri. Nah, dengan tangan kiri ini celaka nih, berarti jelek amalnya. Nah, Allah juga begitu. Kalau kita sedekah itu ikhlas, walaupun hanya sebutir kurma, Allah terima dengan tangan kanan. Artinya Allah senang betul nerimanya. Terhormat kita. Fayurbiha, maka Allah ribakan. Nah, istilahnya pakai diribakan apa artinya? Diribakan tuh dilebihin. Ya. Allah lebihkan lahu kama yurbi ahadukum fuluwahu, seperti kalian membesarkan anak kuda. Bertahap, lama-lama gede kan. Jadi yang dikasihnya kecil, dirawati nama Allah, lama-lama besar gitu. Hatta takuna mislal jabal, bahkan bisa menjadi seperti sebesar gunung. Dari hanya sebiji korma, itu Allah bisa melipat gandakan, memberikannya, itu bisa sebesar gunung. Pelan, gak terasa. Sedekah kita yang kecil itu, tahu-tahu udah menjadi pahala yang sebesar gunung. Padahal sedikit, karena dari hasil yang baik, yang halal tadi. Mislul jabal. Ya. Wa kadzalika warada fil kasrah wal luqmah minal khubzit thayyib. Ya, begitu juga jika ada orang yang bersedekah hanya dengan sepotong roti, ya, sesuap makanan, tapi dari hasil yang baik, wa huwal halal, yaitu yang halal. Wala yaqbalullahu ghairahu, dan Allah enggak mau terima selain yang halal. Itu juga akan, jangan dilihat kecilnya. Emang ngasih cuman sepotong roti, tapi jangan dilihat sepotong rotinya. Allah menerimanya dengan senang hati. Nah, gitu. Dengan tangan kanan. Ya. Ini masih banyak nih, satu lagi hadis. Wa qala alaihi salam ya ibna Adam. Bersabda Rasulullah SAW, ini juga hadis qudsi, ya ibna Adam innaka in tabzula al-fadla khairun laka an tumsikahu syarrun laka. Wahai anak Adam, jika kamu memberikan hartamu, ya, kelebihan hartamu itu lebih baik bagi kamu daripada kamu menahan hartamu. Dia akan menghasilkan kejelekan. Wala yulamu ala kafafin,
Ya. Wabda biman ta'ul wal yadul ulya khairun min yadis sufla. Dan orang yang tidak mau menafkahkan hartanya itu, dia tidak akan mendapatkan kecukupan. Jadi akan tertanam dalam dirinya itu sifat kekurangan. Tidak akan merasa cukup hidupnya. Karena dia menahan hartanya. Itu salah satu yang akan menimpa dia dalam hidupnya. Wabda biman ta'ul. Dan mulailah kamu bersedekah kepada orang-orang yang terdekat, yang ada di lingkunganmu, yang ada keluargamu, yang ada di dalam naunganmu. Jadi sedekah itu bertahap. Yang terdekat dulu, di orang-orang yang terdekat dengan kita. Kalau dia fakir miskin, maka pilih kerabat yang fakir miskin. Gitu. Dianjurkan sedekah itu harus di yang terdekat. Kita tinggal di sini, maka usahakan sedekah kita tumpahnya di sini. Gitu. Orang-orang yang terdekat dengan kita. Keluarga lebih utama bahkan. Keluarga itu. Kenapa? Karena sebelum orang lain disejahterakan, keluarga dulu. Wal yadul ulya khairun min yadis sufla, minal yadis sufla. Dan tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya apa? Mari kita jadikan diri kita ini menjadi ahli sedekah, bukan orang yang meminta. Gitu. Jangan sampai ada orang yang minta-minta karena dia rendah. Derajatnya jadi jelek, hina dia. Nah, kalau bisa sebelum diminta kita udah keluarin duluan, sehingga kita tetap dalam kondisi keadaan kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ini kayaknya masih panjang nanti nih tentang sedekah ya. Dan ini insya Allah kalau kita udah latihan di sini. Makanya bentuk sedekah kita yang rutin itu jangan dihilangin tuh. Karena amal yang paling Allah suka itu yang dilakukan terus-menerus walaupun sedikit. Ya, adwa muha wa in qalla. Terus menerus walaupun mungkin ya nilainya nggak seberapa, seminggu ya 10.000 jatuhnya, ya kan, 5.000, 7.000 nggak ada masalah. Tapi itu tiap hari kita kerjain, itu yang akan dakwah. Ya, buat kita kalau itu aja bisa kita jaga, amalan yang kecil nilainya tapi terus menerus itu udah menjadi penolong yang luar biasa. Usahakan kita bersihkan tuh hati kita untuk terus ya bersedekah rutin setiap hari walaupun nilainya kecil ya. Mudah-mudahan itu akan menjadi penolong kita dunia akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillahi tatma'in Muhammadur
والحبيب على لسان العباس والشيخ محمد بن عبد الله الماشي والشيخ محمد بن عبد الله المشموس والجميع مسيره الذكر والتوحيد أينما كانوا حفلت أرواحهم أن الله يتساءل الرحمن الرحيم ويثنين على ويجعلنا من خاص أهلها ومن الذاكرين الله كثيرا في خير وعافية وإلى عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر